Tiba-tiba saja Berani mendekati para napi lalu menekupkan kedua tangannya. Setelah pemimpinnya menoleh, pria ini langsung menendang wajah pemimpinnya itu. Alhasil terjadilah pertarungan di dalam penjara itu. Meskipun ia sendirian, namun pria yang bernama Donnie Yen ini mampu menghadapi mereka semua. Donnie juga merupakan seorang ahli kungfu yang dimasukkan ke dalam penjara karena Donnie menyerahkan dirinya sendiri. Saat ini ia bertarung dengan para napi karena Donnie ingin menarik perhatian para sipir dengan tujuan para sipir itu menangkapnya karena Donnie ingin bertemu langsung dengan kepala sipir. Pertarungan mereka berjalan dengan sangat sengit bre. Ketua napi mengambil sebuah barbel. Ia berlari dan menghantamkannya tepat di kelapa Donnie. Untungnya serangan berikutnya Donnie dapat menghindar. Bahkan ia memberikan serangan. Namun serangan itu ia hentikan dan lebih memilih memukul perutnya. Barulah kali ini para sipir penjaga memperhatikannya. Ini semua terjadi karena sebuah insiden kecelakaan di sebuah terowongan. Korbannya ini merupakan ahli kungfu tinju yang berasal dari Hong Kong. Setelah tim penyelidik memeriksa jasad korban, ternyata terdapat lebih dari 100 tulang yang patah. Di antaranya adalah kerangka tengkorak, bahkan tulang lehernya pun patah. Luka ini tentunya bukan disebabkan oleh sebuah kecelakaan biasa, melainkan karena sebuah tinjuan dengan tangan kosong yang menghantamnya berkali-kali. Di tempat itu juga ditemukan sebuah miniatur walet besi yang tertancap. Donnie yang sedang berada di penjara tidak sengaja melihat sebuah berita yang menayangkan kecelakaan misterius itu. Sepertinya ia mengetahui apa motif sebenarnya dari si pembunuh. Oleh karena itu, ia meminta kepada sipir untuk bertemu dengan Bu Yuli, petugas yang menyelidiki kasus ini. Namun para sipir ini tak ada yang mendengarkannya. Oleh karena itu, Donnie membuat keributan di dalam penjara. Karena aksinya ini, ia berhasil bertemu dengan Bu Yuli tanpa basa-basi lagi. Saat Bu Yuli menemuinya, Donnie Yen berkata, menurut keterangan di dalam berita, di mata Donnie ini bukanlah merupakan motif balas dendam, melainkan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh seorang ahli kungfu. Donnie mengetahui kemana arah pikiran si pembunuh itu. Dia akan membantu kepolisian jika dirinya dibebaskan. Namun karena bukti yang meragukan, ditambah lagi Donnie ini hanya seorang tahanan, Donnie tak mendapat kepercayaan dari Bu Yuli. Sebelum Bu Yuli pergi, Donnie menyebutkan beberapa nama ahli kungfu yang lainnya. Salah satu dari mereka akan menjadi korban yang selanjutnya. Dan benar saja bre, beberapa hari kemudian telah terjadi pembunuhan dengan jejak miniatur burung walet besi. Korbannya merupakan salah satu ahli kungfu yang disebutkan oleh Donnie. Dia dikenal sebagai raja tendangan dari utara. Saat itu si pembunuh datang dan mengajaknya berduel. Pria pembunuh ini bernama Pung Yusao yang merupakan seorang maniak kungfu. Pertarungan mereka awalnya terlihat sangat sengit, namun karena tekad Pung Yusao yang ingin menjadi ahli kungfu terkuat, akhirnya ia berhasil membunuh korbannya itu sesuai dengan keahliannya. Bisa bre, Donnie keluar dari penjara dan membantu para polisi. Next part ya, tetap